Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada hari ini, tanggal 16 Januari 2023, kita semua berkumpul untuk memulai suatu proses mediasi. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Niken. Saya di sini bertindak selaku mediator dalam proses mediasi pada saat ini. Silakan para pihak memperkenalkan diri yang dimulai terlebih dahulu dari Pak Eko. Perkenalkan, saya Eko Purnomo sebagai penggugat. Perkenalkan saya Putri Indah sebagai tergugat. Hari ini kita semua berkumpul dan berada di tempat yang baik ini, pastinya karena atas niat baik dan keinginan dari para pihak untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak di sini, guna menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu sudah sepakat memilih saya dan mengizinkan saya sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah dan mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Dalam perundingan ini, saya akan bertindak sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, dalam artinya saya tidak akan berpihak kepada pihak manapun. Di sini saya akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi, sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Saya juga akan menjelaskan di sini, saya tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan. Jadi nantinya keberhasilan dari proses mediasi ini terpulang sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kerahasiaan dalam seluruh jalannya proses mediasi dari awal hingga selesai akan terjaga rahasianya dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pokok-pokok dari permasalahan yang terjadi. Baik, berikutnya pertemuan yang dilakukan dapat diadakan bersama seperti sekarang. Artinya kedua belah pihak hadir, namun apabila terjadi bertentangan yang cukup panas, saya sebagai mediator dapat juga melakukan pertemuan terpisah yang disebut kaukus. Jadi nantinya saya akan melaksanakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak agar mendapatkan informasi lebih dalam guna membantu penyelesaian masalah ini. Sebelumnya, memulai mediasi, saya perlu menjelaskan aturan main yang kiranya dapat dipatuhi oleh para pihak guna kelancaran mediasi ini. Yang pertama, memberikan kesempatan pada pihak lainnya untuk menyampaikan pendapatnya sampai selesai. Dalam artian, tidak boleh menyela ataupun berbicara sebelum diberi kesempatan berbicara. Yang kedua, guna bahasa yang baik dan sopan supaya tidak menyinggung pihak lain. Yang ketiga, harap mematikan alat komunikasi dan handphone guna kelancaran proses mediasi ini. Yang keempat, dilarang merekam atau membuat catatan dalam bentuk apapun demi terjaganya kerahasiaan bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup jelas? Dari mulai aturan main dan lain-lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi saya tegaskan keberhasilan mediasi ini sangat ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Karena saya hanya bertindak membantu supaya mencapai kesepakatan. Kalau memang sudah mengerti dan dapat dipahami, kita mulai dan saya persilahkan kepada Pak Eko untuk mulai menggunakan permasalahan. Saya minta secara singkat dan jelas. Silahkan Pak Eko. Baik, sejak tahun 2016, rumah yang saya sewakan untuk menjadi kontrakan itu terblokade oleh bangunan lain sehingga tidak memiliki akses jalan. Akibat dari blokade itu, tidak ada orang yang berminat mengontrak di rumah saya. Bu Mediator, saya sudah mengadukan masalah ini ke Pak Wali Kota, Pak Ridwan Kamil melalui Pak Odet. Lalu tanggal 19 September kemarin, saya dan Ibu Putri masih musyawarah di kantor Kecamatan Ujung Berung. Hasil musyawarahnya adalah Bu Putri bersedia menghibahkan 1 kali 6 meter persegi sebagai lahan untuk jalan. Tapi Bu, mediator 1 kali 6 meter persegi itu adalah milik saya. Sudah diatur juga dalam sertifikat hak milik saya. Jadi jalan itu memang milik saya, Bu. Hak saya bukan milik dari Bu Putri. Saya juga akan memberikan somasi pada pemerintah Kota Bandung. Gitu, Bu. Baik Pak, somasi tersebut berisi tentang apa Pak? Apa yang Bapak tegur dari pemerintah Kota Bandung? Saya akan mensomasi Pemkot kalau akses rumah saya masih dikuasai oleh orang lain, Bu. Baik Pak, Bu Putri,
Apakah benar apa yang dikatakan oleh pihak Pak Eko? Benar, Bu. Bu Putri yang menghibahkan lahan sebesar 1 kali 6 meter persegi tersebut. Benar, lahan itu adalah warisan dari almarhumah Imas, yaitu ibu saya. Baik, Bu Putri, apakah ada surat atau pernyataan bahwa lahan tersebut adalah warisan dari almarhumah ibu tersebut? Dan Pak Eko, apakah Bapak bersedia untuk menunjukkan sertifikat tanah? Sudah dikirim melalui via email, Bu? Saya juga sudah kirim via email, Bu. Oke, baik. Saya sudah membaca kedua surat ini. Dari surat milik Pak Eko memang sudah sah, dan surat warisan milik Bu Putri hanya surat warisan bahwa tangan dan bukan akta notaris. Sepengetahuan saya, kekuatan hukumnya pun menentukan kalau memang sertifikat yang sah di muka pengadilan adalah milik Pak Eko. Tidak, Bu, saya nggak terima. Waktu almarhumah ibu saya sedang kritis, ibu saya hanya menuliskan bagian-bagian warisan kami, dan ini sah. Ada tanda tangan ibu saya kok. Bu Putri, mohon tenang. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal, mohon tidak berbicara sebelum diberikan kesempatan berbicara. Baik. Baik, Pak Eko, jadi apa yang Bapak minta? Saya ingin lahan 1 kali 6 meter persegi saya, Bu. Milik saya dikembalikan lagi dari Bu Putri. Bu Putri, apa yang diinginkan oleh Ibu? Lahan 1 kali 6 meter persegi ini adalah milik saya. Baik, saya tegaskan sekali lagi kembali bahwa Pak Eko ingin lahan 1 kali 6 meter persegi ini kembali menjadi milik Bapak yang sebelumnya dari Bu Putri. Sedangkan Bu Putri ingin lahan 1 kali 6 meter persegi itu tetap milik Ibu yang dihibahkan kepada Pak Eko. Jadi tetap atas nama Ibu Putri, begitu. Ya, Iya, betul. Baik, selanjutnya kita akan memasuki perundingan. Apakah Ibu Putri bersedia untuk memberikan lahan Ibu kepada Pak Eko? Saya bersedia, Bu, kalau diberikan uang pengganti sebesar 10 juta rupiah. Apakah Pak Eko bersedia? tidak, buat apa saya membeli tanah saya sendiri? Kalau begitu, gimana Ibu Putri tanggapan Ibu? Kalau begitu, bagaimana dengan 7 juta rupiah? Apakah Pak Eko bersedia membeli tanah seharga 7 juta? Tidak, Bu. Baik, Bu Putri, apakah Ibu bersedia untuk memberikan lahan tersebut secara cuma-cuma? Tidak, Bu. Karena tanah warisan itu warisan dari ibu saya. Kalau begitu, bersediakah kalau saya mengundang dosen sebagai untuk dimintai keterangan ahli? Baik, Bu. Iya. Baik, kepada Bu Restu, saya ingin bertanya, berdasarkan bagaimana pendapat Ibu mengenai dua surat ini? Surat warisan dan sertifikat tanah yang telah saya berikan melalui email. Baik. Berdasarkan kedua surat ini, jelas bahwa yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah milik Pak Eko. Sertifikat milik Pak Eko ini sudah tercatat di DPR. Sedangkan Bu Putri hanya berdasarkan surat waris tidak otentik atau di bawah tangan. Jadi, secara bukti pun Pak Eko lebih kuat dibandingkan milik Bu Putri. Sehingga Bu Putri bukan pemilik sah dari lahan 1 kali 6 meter persegi ini. Kalaupun Ibu mau meminta uang pengganti, tetap tidak bisa karena pemilik sah tanah ini adalah Pak Eko. Baik, kalau begitu saya akan memberikan lahan tersebut pada pihak Pak Eko. Apakah Bu Putri bersedia dengan ikhlas menyerahkan lahan 1 kali 6 meter persegi tersebut pada Pak Eko tanpa paksaan dari pihak manapun? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, kita akhiri mediasi pada hari ini dengan membuat nota kesepakatan.
Baik, kesepakatan perdamaian pada hari ini Kamis 20 September 2018 dalam proses mediasi perkara antara Bapak Eko Purnomo dengan nomor KTP 51704240578008 yang beralamat di RT 5 RW 6 Kampung Sukagali, Desa Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, yang berjenis kelamin laki-laki, berumur 37 tahun, pekerjaan wira swasta, mewakili pihak yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lalu atas nama Ibu Putri dengan nomor KTP 51704240512345 yang beralamat di Jalan Ujung Berung Indah nomor 12 Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, yang berjenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, mewakili pihak yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan kepada penggugat bahwa lahan 1 kali 6 meter persegi tersebut telah diberikan kepada penggugat oleh tergugat. Yang kedua, tergugat telah bersedia menyerahkan lahan 1 kali 6 meter persegi kepada penggugat dengan alasan kemanusiaan kepada penggugat karena ditutupnya akses jalan di depan rumah penggugat. Yang ketiga, semua pihak dapat mematuhi dan menaati seluruh syarat-syarat yang telah disepakati dan dapat direalisasikan pada saat penandatanganan kesepakatan ini. Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dengan ini saya nyatakan bahwa mediasi antara Pak Eko dan Bu Putri dinyatakan selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, terima Terima kasih kasih, kembali Bu. Bu Mediator.